Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Baik, kalau memang sudah sarapan, Ibu Guru harapkan kalian semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Ya. Semangat enggak? Semangat. Tetap semangat ya? Siap. Ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan ya belajarnya, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, biar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa dalam hati ya. Baik teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Ibu Guru mau lihat kehadiran kalian. Mau absensi ya. Kira-kira dari 25 orang ini adakah yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk ya? Ya. Berarti rajin-rajin semua. Bagus. Ya. Nah, berbicara mengenai kerajinan, berarti kalian sudah siap dong untuk belajar, menerima Ya. pembelajaran pada pagi hari ini? Siap? Siap. Kalau memang sudah siap, perhatikan ke layar. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai apa? Masih ingat enggak materi yang kemarin? Sistem reproduksi pada laki-laki. Yaitu mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, berbicara mengenai sistem reproduksi pada laki-laki, salah satu organ reproduksi laki-laki yang menghasilkan sperma, masih ingat enggak? Ingat. Coba angkat tangan siapa yang mau? Testis ya, Minhatul bilang testis. Oke, benar. Lalu kemudian apakah sama organ reproduksi laki-laki dengan perempuan? Beda. Nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Ya. Apakah dia sama atau tidak? Tidak. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian, nah dari gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada perempuan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Sistem reproduksi Oke, pada perempuan. kayaknya sudah belajar di rumah tadi malamnya. Iya. Bagus persiapannya ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada perempuan ya. Adapun manfaat dari setelah kita mempelajari materi ini adalah kita bisa tahu macam-macam organ reproduksi pada perempuan. Kemudian kita juga bisa tahu fungsi dari organ-organ reproduksi perempuan. Ya, itu manfaatnya. Adapun teknis kita dalam pembelajarannya sama seperti kemarin ya. Di mana kalian Ibu Guru bagi dalam beberapa kelompok dan ini sudah dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti kalian Ibu Guru berikan suatu permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama-sama. Lalu setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Kemudian untuk penilaiannya Ibu Guru akan menilai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Ibu Guru akan menilai pengetahuan kalian, sikap kalian, keterampilan kalian, semuanya Ibu Guru akan nilai seperti kemarin ya. Jadi Ibu Guru harapkan kalian serius ya dan bersungguh-sungguh mengerjakan tugasnya dan mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Bisa dipahami? Ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui studi literasi dan diskusi berbasis masalah, siswa dapat menganalisis organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan dengan benar. Melalui studi literasi dan diskusi berbasis masalah, siswa dapat menganalisis fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan dengan benar. Kemudian melalui studi literasi dan diskusi berbasis masalah, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dan penelusuran informasi terkait organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan ya, itu salah ya, pada perempuan beserta fungsinya dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, sekarang seperti yang Ibu Guru bilang tadi, ada tes pengetahuan. Berarti Ibu Guru akan mengetes kemampuan awal kalian sebelum kita mempelajari materi ini lebih jauh ya. Dan di akhir
pembelajaran juga ibu guru akan tes agar nanti ibu guru bisa tahu sejauh mana kemampuan kalian, sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari. Tapi sebelum itu kita tes awal dulu ya. Silahkan semuanya dikeluarkan HP-nya, aktifkan paket datanya. Ibu guru akan bagikan linknya. Sudah belum terkirim ini? Belum. Sudah terkirim? Dah. Nah, silakan kalian pilih jawaban yang benar dari 5 soal pilihan ganda tersebut ya. Tidak apa-apa salah karena ini kan baru awal ya, pretest. Tapi nanti pada saat tes akhir ibu guru harapkan semuanya tuntas ya. Minimal kalian benernya 4. Kalau sekarang tidak apa-apa kalian di bawah KKM karena ini kan kita belum mulai membahas materinya ya. Sudah dikirim? Sudah. Sudah semua? Oke, ibu guru cek ya. Ada enggak yang di atas KKM? Ada yang tuntas enggak? Coba angkat tangan. Ada yang tuntas? Coba angkat tangan. Ibu guru bisa cek juga di sini ya. Saya 80. Ibu guru mau lihat kejujurannya dulu. Tuntas? Berapa? Ratnawati 80. Berarti di atas KKM. KKM-nya kan 67 ya. Kalau 4 benernya berarti di atas KKM itu. Karena satu soal itu poinnya 20. Nah, di sini juga ibu guru lihat cuma 1 orang yang tuntas ya. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Karena ini kan baru awal. Tapi nanti begitu tes akhir ibu guru harapkan semuanya tuh tuntas. Ingat minimal benernya 4. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu bisa kita lanjut ya. Kita lanjut. Gimana dia ini? Nah, ini tadi pretest ya. Nah, sekarang ibu guru akan tayangkan
sebuah berita. Tolong disimak baik-baik. Nanti karena kalian disuruh untuk mengidentifikasi masalah dari berita itu. Ya, nanti Bu Guru akan jelaskan lebih lanjut ya. Tapi sekarang kalian tonton dulu beritanya. Mohon maaf ini yang ketua sama temennya jangan main-main ya. Diperhatikan baik-baik. Bisa dipahami? Dengan enggak Ibu Guru? Ya, jangan main-main ya. Kita mulai. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial sejauh di bawah umur di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan ini melangsungkan pernikahan dini diduga karena adanya desakan dari pihak keluarga. Kedengaran nggak suaranya? Pernikahan ini kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kali ini melibatkan bocah laki-laki berinisial D berusia 12 tahun dan bocah perempuan berinisial SL berusia 16 tahun. Keduanya diketahui masih satu kampung di Desa Kayuroe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pernikahan ini tersebut kini ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Menurut keluarga, keduanya dinikahkan di umur muda karena masalah kehormatan dan keduanya diketahui suka sama suka. Kalau murni yang perempuan berapa? Ya kalau kita berjalan dengan kedua keluarga, akan kita pindah tapi anak memang suka sama suka dari keluarga sudah merestui juga. Saat ini bocah laki-laki D sudah tidak sekolah, sedangkan bocah perempuan SL masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Nah, dari video itu apa kira-kira masalah yang teridentifikasi? Pernikahan ini yang Nah, nanti kalian tulis di LKPD-nya yang akan nanti Ibu Guru bagikan. Nah, identifikasi masalah dari video itu. Permasalahannya yang ditemukan apa? Kemudian baru kalian buat pertanyaan atau yang disebut dengan merumuskan masalah. Jadi kalian buat pertanyaan dari masalah tersebut. Ya, contoh misalnya Ibu Guru tayangkan video orang menguap ya, atau menguap. Nah, orang menguap. Nah, dari video orang menguap itu kan permasalahannya adalah menguap kan? Menguap. Ya. Nah, nanti kalian buat pertanyaan. Kenapa orang itu menguap? Jawabannya? karena dia mengantuk. Ya. Jadi jawabannya kalian buat pertanyaan dulu di rumusan masalah, baru nanti kalian buat jawaban sendiri. Ya, kalian buat pertanyaan sendiri, kalian buat jawaban sendiri. Nah, jawaban sendiri itu namanya hipotesa atau hipotesis, jawaban sementara. Bisa dipahami? Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 2 ya. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Kelompok 4 ya. Kelebihannya ya. Udah dapat semua nih. Nah, kelompok 2 dan terakhir kelompok 5. Ya. Sudah dapat semua ya? Nah, silakan kalian diskusikan apa yang ada di LKPD-nya.
Mengenai video di situ sudah Ibu Guru juga bahasakan dalam bentuk tulisan di sana supaya kalian lebih paham lagi. Ya. Ada juga bahan diskusinya yang harus kalian isi. Kemudian ada juga yang harus kalian selesaikan di sana mengenai permasalahan ini. Nanti buat kesimpulan terakhir. Tapi kesimpulannya nanti dibaca pada saat Ibu Guru suruh baca ya. Silakan dikerjakan. Kalau memang ada suatu yang kesulitan, ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke Ibu Guru ya. Kok boleh kalian buka HP-nya, searching Google, enggak apa-apa. Kalian dibebaskan memanfaatkan apa yang ada. Makanya Ibu Guru suruh kalian bawa HP. Bahan ajar yang sudah Ibu Guru kirimkan kemarin juga tolong dilihat ya. Kan di WA grup udah Ibu Guru bagikan. Buku paketnya juga dimanfaatkan. Dibuka buku paketnya. Semuanya dibuka buku paketnya, cari di sana ya. Silakan dikerjakan. Ada yang merasa kesulitan? Sudah jelas ya, karena pertemuan kemarin kan kalian juga sudah Ibu Guru jelaskan cara pengisiannya ya. Jadi tidak terlalu kalian banyak nanya jadinya. Apa? Iya. Iya. Ini kan video ya tadi. Nah, ini Ibu Guru bahasakan dalam bentuk kalimat supaya kalian bisa lebih jelas lagi untuk mengidentifikasi. Iya, baca. Dari bacaan ini kan, nah ini identifikasi masalahnya apa, kemudian baru rumuskan masalah, baru buat hipotesa, baru kemudian isi ini bahan diskusinya. Ya, silahkan dikerjakan. Ditulis ya. Ada enggak yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Jelas? Kelompok 4, ada kesulitan? Tidak ada? Di sini itu tampaknya ditulis. Ya, ditulis hipotesisnya, rumusan masalahnya, masalah yang teridentifikasi apa, tulis di sini. Ya. Kenapa? Iya. Untuk yang ini kan Ibu Guru bahasakan dalam bentuk kalimat ya. Dari video tadi supaya kalian bisa lebih paham, ya. Nah, ini sama persis isinya. Kalimat yang ini yang di LKPD-nya itu dengan yang di video. Baca, kemudian apa masalah yang teridentifikasi, lalu kemudian kalian rumuskan masalahnya apa. Kemudian buat hipotesa. Tulis
Silakan ditulis. Kenapa? Ati. Iya, nanti kamu kan tulis ini, identifikasi masalahnya apa, masalah yang mau masalah ini kan ada permasalahannya kan. Nah, sudah teridentifikasi. Apa yang kamu buat pertanyaan di sini di perumusan masalah. Kemudian buat hipotesa. Ya. Di buku paketnya ada juga, bisa kamu manfaatkan. Bisa aja, terserah kamu. Kan kamu yang punya kerjaan. Bebas bereksplorasi ya. Iya, boleh. Mau pilih salah satunya, kan nanti kan di pembahasan nanti kamu bahas secara detailnya. Itu kan hanya hipotesis, ya jawaban sementaranya kan. Ya. Yang ini sudah ya, pembahasannya udah selesai ditulis. Di situ kan ada pertanyaan tuh. Sudah ya? Iya. Ya, nanti itu apa namanya? Kan ini kalau sudah merumuskan masalah ya, buat hipotesis, ini organ-organnya apa diisi dong. Namanya organnya apa? Manfaatkan buku paketnya. Jangan jadikan alas. Ya. Kok jadikan alas buku paketnya? Ratnawati. Kelompok 4 masih mencari ya.
Ini kan sudah yang diisi. Ini yang diisi. Isi ya. Sudah jadi semuanya? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap belum? Siap. Oke, kalau memang sudah siap, ya, silahkan kelompok berapa yang ingin maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa duluan? Kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Orientasi peserta didik pada masalah. Langsung dibacakan ini saja masalah yang teridentifikasi dari video itu. Masalah yang teridentifikasi adalah pernikahan di bawah umur. Merumuskan masalah bolehkah menikah di usia dini? Hipotesanya adalah tidak boleh. Seperti gambar yang ada di LKPD, coba amati struktur organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Dengan kajian literatur seperti buku paket, brosur internet, lengkapi nama organ-organ tersebut sesuai yang ditunjukkan pada gambar dan uraikan fungsinya. A. Ovarium berjumlah 2, berfungsi untuk menghasilkan sel telur ovum. B. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur dan sel sperma untuk terjadi pembuahan fertilisasi. Infundibulum struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Fimbre struktur berjumlah seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. F. Dinding rahim endometrium lapisan yang membatasi rongga rahim mengalami penebalan sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma dan meluruh saat menstruasi. Mulut rahim atau cervix struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim. Saluran mengalir darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Ya, langsung ke sini ke pembahasannya. Pembahasan dari video yang sudah ditonton dan dari serangkaian kegiatan di atas, pasti kalian tahu organ-organ reproduksi pada perempuan. Pernikahan dini atau sebelum waktu usia ideal pernikahan pasti memiliki resiko terhadap organ reproduksi. Diskusi apa solusi agar terhindar dari dampak negatif yang bisa mempengaruhi organ reproduksi? Ajarkan untuk membersihkan organ intim. Ajarkan untuk sering mengganti dalaman. Biasakan mengonsumsi makanan sehat. Tanamkan jika seks bebas adalah perilaku menyimpang. Ajarkan berolahraga secara teratur, surat atau kitab. Hanya itu? Hanya itu saja. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, baik. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Berdiri saja caranya. Jika sudah terlanjur menikah dan berencana untuk menunda memiliki anak dengan menggunakan KB agar terhindar dari resiko yang disebutkan tadi, apakah boleh? Tetap tidak boleh. Justru dengan menggunakan KB bisa berdampak pada kesuburan sebagai perempuan. Pemahaman saya setelah membaca, KB itu bisa berpengaruh pada penurunan tingkat kesuburan perempuan. Hanya itu saja. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang video yang sudah kita tonton tadi. Tempat masalah yang akan teridentifikasi dalam video tadi adalah tentang pernikahan dini ya. Dan uraian masalahnya adalah apakah ada dampak negatif akan terjadi jika terjadi pernikahan dini atau pernikahan di usia belia. Ada dampaknya seperti depresi atau kecemasan dan gangguan bipolar. Dan di kertas LKPD sudah tersedia nama organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan dan fungsinya. Yang A adalah ovarium atau lindung telur, berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovarium berjumlah 2 buah. Tuba fallopi, berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur dan sel sperma untuk melakukan pembuahan atau fertilisasi. Yang C, infundibulum, struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Fimbriae, struktur yang berjumpai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Dan rahim atau uterus, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang F, dinding rahim atau endometrium, berfungsi sebagai tempat meletak atau menempel sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma dan bisa meluruh pada saat mengalami menstruasi. G, mulut rahim atau cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang terakhir adalah vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Dari video yang sudah ditonton tadi dan dari serangkaian kegiatan di atas, pasti kalian tahu organ-organ reproduksi pada perempuan. Pernikahan dini atau sebelum waktu usia ideal pernikahan pasti memiliki risiko terhadap organ reproduksi, yaitu seperti akan mengalami penyakit menular seksual seperti sifilis, HIV, hepatitis B, HPV, dan lain-lain sebagainya. Infeksi penyakit tersebut dapat terjadi karena organ reproduksi belum matang atau mengalami imaturitas. Dan solusi agar terhindar dari dampak negatif yang bisa mempengaruhi organ reproduksi pada perempuan seperti perbanyak mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, melakukan manajemen stres dengan baik. Itu saja. Oke ya, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, perwakilan dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 mau bertanya. Berbicara terkait organ-organ reproduksi pada perempuan, jika ovarium atau indung telur bermasalah, apakah masih bisa menghasilkan keturunan? Fungsi ovarium adalah menghasilkan sel telur. Jika ovarium bermasalah, otomatis berpengaruh juga dalam menghasilkan sel telur dan bisa kemungkinan tidak bisa menghasilkan keturunan atau sulit untuk menghasilkan keturunan. Itu saja. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, silakan berikan apresiasi ya, tepuk tangan kepada temennya. Silakan, boleh duduk. Nah, itu tadi mengenai presentasi dari teman-temannya ya. Sekarang giliran Ibu Guru memberikan penguatan dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi dan terkait mengenai materi yang kita pelajari saat ini. Nah, terlihat jelas enggak? Oke, berbicara mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Ya. Organ reproduksi perempuan itu sama seperti organ reproduksi pada laki-laki, memiliki bagian luar dan bagian dalam. Tapi tidak sama bagian-bagiannya itu. Nah, untuk organ reproduksi luar pada perempuan ada namanya celah luar yang disebut vulva. Ya. Kemudian di sebelah kiri dan kanan celah ini dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir besar labium mayor, pasti yang perempuan tahu. Dan bibir kecil labium minor. Jadi ada 2 di situ bibirnya. Seperti Pak Taim bilang,
kalau perempuan itu suka ngomong itu karena mulutnya dua. Nah, seperti itu ya. Memang benar ya. Itu punya labia mayor dan labia minor. Ya, yang luar dan ada bagian dalam. Kemudian ada namanya di sebelah depan dari vulva terdapat tonjolan yang disebut dengan kelentit atau klitoris. Yang mana ayo yang perempuan? Pasti tahu klitoris itu yang mana? Ya, batunya itu ya. Tahu kan? Itu namanya klitoris. Kemudian ke dalam vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran urin, itu yang disebut dengan uretra, dan saluran kelamin. Jadi kan di situ di bagian luar organ reproduksi kalian itu yang perempuan ada dua saluran, beda dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki kan satu saluran tuh, keluarnya urin sama tempatnya keluarnya sperma sama. Kalau kalian enggak, karena ada dua lubang ya di sana ya. Jadi ada untuk saluran untuk kencing kalian, ada saluran untuk melahirkan kalian. Menstruasi juga lewat sana ya. Kemudian organ reproduksi dalam, ada ovarium atau indung telur. Jumlahnya sepasang, nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian saluran reproduksi, ada saluran telur, tuba Fallopi, rahim atau yang disebut dengan uterus, dan ada vagina. Nah, ini yang tadi didiskusikannya di LKPD-nya. Adapun bagian-bagiannya, perhatikan, ada ovarium. Ini jumlahnya sepasang, kiri dan kanan. Kemudian ada tuba Fallopi, infundibulum. Nah, ini di sini ada fimbrenya, ada fimbre di sini berdekatan dengan infundibulum. Kemudian ada uterus atau rahim. Di dalam rahim itu ada dindingnya, dinding rahimnya atau disebut dengan endometrium, yang bisa mengalami penebalan, tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Ya, kalau tidak ada yang membuahi, nanti dia akan meluruh, ya, menstruasi. Kemudian serviks, nih, vagina, itu yang paling bawah. Kemudian lanjut, apa fungsinya? Silakan perhatikan. Ovarium berfungsi untuk struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim, berfungsi menghasilkan sel telur. Nama lain dari sel telur adalah ovum. Kemudian saluran telur atau yang disebut dengan tuba Fallopi atau oviduct ya. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, di tuba Fallopi inilah tempat bertemunya 2 sejoli. Ya. 2 sejoli itu sel telur dengan sel sperma. Disitulah mereka bertemu, kemudian terjadi pembuahan. Ya. Letaknya di saluran itu, tuba Fallopi. Kalau berhasil pembuahannya, nanti sel telur akan menuju ke rahim, nempel di dinding rahim, tumbuh kembang hingga nanti siap untuk dilahirkan. Keluarlah kalian, sang juara. Kemudian infundibulum, struktur berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirkan darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Fimbre, struktur berjumbai dekat infundibulum ya, yang nanti berfungsi menangkap sel telur yang sudah matang yang dikeluarkan melalui ovarium. Jadi ovarium mengeluarkan sel telur, ditangkaplah oleh fimbre ini. Ya. Nah, ini adalah video. Biar kalian lebih jelas lagi, tonton videonya. Kedengaran suaranya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar?
Masih ingat kan di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang sistem reproduksi pada laki-laki mulai dari organnya, hormonnya, serta proses pembentukan spermanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada wanita ya, dengan topiknya adalah tentang struktur organ dan fungsinya. Nah, organ reproduksi pada wanita jika tampak dari depan dan samping secara tiga dimensi adalah seperti ini. Sama seperti organ reproduksi pada pria, reproduksi pada wanita juga terdiri dari dua bagian, yaitu organ internal atau bagian dalam dan organ eksternal atau bagian luar. Berdasarkan gambar penampilan ini, organ reproduksi pada wanita dimulai dari paling luar, kemudian bagian internal. Nanti ada lebih jelas lagi gambarnya. Mungkin kalau yang di situ tidak terlihat jelas ya, sama warnanya merah. Kemudian ini ada dua bagian yang bulat. Ini adalah organ reproduksi pada wanita, sedangkan ini adalah anatomi, dan ini adalah organ yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Nah, organ internal pada reproduksi wanita terdiri dari ovarium, ovida, uterus, cervix, dan vagina. Sedangkan organ eksternal terdiri dari vulva yang melindungi oleh radium. Kita bahas satu persatu mulai dari organ eksternal atau luar. Yang pertama adalah vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir yaitu kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Labium memiliki fungsi untuk melindungi bagian eksternal lainnya seperti lubang vagina. Labium ini terdiri dari labium major dan labium minor. Dalam vulva juga terdapat lubang vagina dan lubang saluran air kencing. Nah, sekarang organ internal yang terdapat pada reproduksi wanita, yang pertama ada ovarium atau indung telur. Yang kedua ada oviduct atau tuba falopi atau saluran telur. Yang ketiga ada uterus atau rahim, dan yang terakhir ada vagina. Nah, kita lihat secara lengkap. Yang tampak dari depan adalah dimulai dari oviduct atau tuba falopi atau saluran telur, ada ovarium, ada uterus atau rahim, dan vagina. Ini rahim. Kita bahas satu persatu mulai dari ovarium atau indung telur. Ovarium ini berjumlah sepasang kanan dan kiri, berbentuk bulat, dan berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum, dan hormon reproduksi yaitu estrogen dan progesteron. Nah, proses pembentukan sel telur atau ovum akan dibahas di video selanjutnya ya, yaitu tentang oogenesis. Nah, jika kita sayat bagian ovarium, maka akan tampak seperti ini. Terlihat ada sel telur yang sedang berkembang ya. Kemudian organ internal yang kedua yaitu oviduct atau tuba falopi atau disebut juga dengan saluran telur. Berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri, menghubungkan ovarium dan rahim atau uterus, dan memiliki struktur yang berjumbai. Kemudian memiliki fungsi utama sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu meleburnya sel telur dengan sel sperma. Berikutnya adalah organ internal yang ketiga yaitu uterus atau disebut juga dengan rahim. Memiliki bagian-bagian, yang pertama adalah rongga rahim yang memiliki fungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Kemudian ada dinding rahim atau endometrium memiliki fungsi sebagai tempat implantasi atau menempelnya calon embrio pada saat kehamilan. Dan yang ketiga adalah leher rahim atau cervix yang memiliki fungsi untuk menghasilkan lendir atau mukus. Kemudian organ internal yang keempat yaitu vagina. Vagina ini memiliki fungsi sebagai alat kopulasi yaitu perkawinan, sebagai jalan keluarnya darah pada saat terjadi menstruasi, dan jalan keluarnya bayi saat dilahirkan.
Nah sahabat, jika kalian menemukan soal seperti ini yang termasuk organ eksternal pada reproduksi wanita adalah yang mana ya? Apa jawabannya yuk? Ya, jawabannya adalah vulva. Kenapa vagina tidak termasuk? Karena vagina termasuk ke dalam organ internal. Berikutnya, Nah, jika ada gambar seperti ini dan yang ditanyakan adalah ovarium, ditunjukkan dengan nomor berapa ya? yang B. Ya Nomor benar, dua. yaitu Ya. nomor 2. Udah Sedangkan paham ya? nomor 1 itu adalah ovida, nomor 3 adalah leher rahim, dan nomor 4 adalah vagina. Berikutnya, Ketiga, yang ditanyakan adalah tempat peristiwa terjadinya fertilisasi, fertilisasi pertemuan atau dua sejoli pembuahan tadi. terjadi di dalam organ yang ditunjukkan oleh Nomor berapa? berapa? nomor 1 kan tempat Ya, pertemuannya sejoli, jawabannya sel adalah telur dan nomor sel sperma. 1. Peristiwa fertilisasi atau pembuahan itu terjadi di ovida Fertilisasi atau itu tuba pembuahan, ya? falopi atau saluran telur. Sedangkan nomor 2 adalah ovarium, yaitu tempat dihasilkannya sel telur. Yang ketiga adalah serviks atau leher rahim, tempat dihasilkannya lendir atau mukus. Dan yang keempat adalah vagina, jalan keluarnya darah pada saat terjadi menstruasi. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Kemudian bagian yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio adalah nomor berapa? Ya benar, jawabannya nomor 2, Iya, yaitu ya, rongga benar rahim. semua. Ibu guru harapkan Sedangkan nanti nomor 1 adalah tes tuba akhir itu falopi, nilainya bagus nomor semua. 3 adalah dinding rahim, dan yang keempat adalah vagina. Kemudian tempat menempelnya embrio saat terjadi awal kehamilan di bagian organ yang mana ya? Di mana? Ya benar, jawabannya di nomor 3, yaitu di Tiga, ya. dinding rahim. Sedangkan nomor 2 adalah tempat berkembangnya embrio, nomor 1 tempat terjadinya fertilisasi, dan nomor 4 tempat keluarnya darah saat terjadi mens atau jalan keluarnya bayi saat dilahirkan. Nah baik, dapat kita ulas kembali. Yang termasuk organ eksternal adalah vulva. Vulva dijaga oleh bibir yang disebut dengan labium. Labium terdiri dari labium mayor dan labium minor. Kemudian di vulva juga terdapat saluran air kencing, ada lubang vagina, dan juga ada klitoris. Kemudian organ internal terdiri dari ovarium, ovida, uterus dengan Udah jelas, bagian-bagiannya, ya? dan yang terakhir adalah vagina. Oke. Dan fungsi secara lengkap dapat kita lihat di tabel berikut. Udah jelas ya? Nah, Demikian penjelasan tentang oke, sistem udah reproduksi. selesai. Dia udah selesai ya. Dari paparan ibu guru dan dari yang video kalian tonton, ada pertanyaan enggak? Sudah jelas ya? Oke, kalau memang sudah jelas, kita bahas mengenai permasalahan yang kalian diskusikan tadi. Dan di sini kan ada pertanyaan tuh. Apa solusi agar terhindar dari dampak negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan? Apa yang tadi kan dampaknya ya? Apa dampaknya? Ditanyakan. Kemudian solusinya bagaimana supaya terhindar? Nah, yang untuk dampaknya dulu, dampak pernikahan dini. Karena kan di bawah umur. Idealnya itu kan ada untuk yang perempuan itu mulai umur 21 tahun. Kalau yang laki-laki 25 tahun. Tapi kalau di bawah itu berarti dikatakan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Nah, dampaknya bagaimana? Banyak resikonya. Mati saat melahirkan bisa. Karena apa? Rahimnya kan belum siap. Masih belum siap ya. Kemudian mudah terkena anemia. Ya, berisiko kanker leher rahim. Gangguan kesehatan bayi yang dilahirkan, bukan hanya ibunya saja yang terkena resiko, bayinya juga ya. Kemudian apa solusinya agar terhindar dari dampak negatif yang mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan adalah tentunya dengan tidak menikah di usia muda. Nikmati hidupnya, masa mudanya dinikmati. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena kebanyakan kalian itu di beberapa pengalaman ibu guru, banyak teman-teman kalian itu yang menikah masih SMP. Kan usianya belum
ideal itu untuk menikah. Ya. Jadi Ibu Guru harapkan kalian fokus menuntut ilmu, ya. Nanti kalau memang sudah waktunya untuk menikah, ya idealnya kan 21. Ya, selama belum itu ya silahkan tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau memang sudah bisa dipahami, silahkan Ibu Guru memberikan kesempatan kepada kalian, ya, untuk membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Silakan, siapa? Kelompok siapa yang mau? Kelompok 1, berdiri. Dari kegiatan diskusi yang sudah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini sebelum usia ideal pernikahan pasti memiliki resiko terhadap kesehatan organ reproduksi. Salah satunya yaitu menyebabkan kanker serviks atau mulut rahim. Selain itu juga bisa beresiko pada kematian saat melahirkan. Oleh karena itu, agar terhindar dari gangguan itu, maka hindarilah menikah di usia belia karena dapat menyebabkan seperti kanker serviks atau kematian saat melahirkan bagi perempuan, dan tidak hanya untuk ibunya tapi untuk bayinya juga bisa mengalami cacat. Hanya itu? Ya. Ya. Itu dari kelompok 1. Sekarang berikan juga kesempatan pada kelompok lain. Siapa yang mau membacakan kesimpulan hasil diskusinya? Kelompok 5? Tidak. Kelompok 3? Oke. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ya. Untuk sekarang, tadi kan sudah mengenai kesimpulan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Secara hasil diskusinya ya. Nah, sekarang yang kesimpulan secara keseluruhan. Silakan. Siapa? Kelompok 4 ya? Berdiri. Ya, berdiri. Kesimpulan secara keseluruhan dari materi pembelajaran hari ini adalah sistem reproduksi perempuan terdiri dari organ-organ reproduksi seperti ovarium, tuba fallopi, uterus atau rahim, dinding rahim atau endometrium atau serviks, vagina. Organ-organ reproduksi pada perempuan memiliki peranan tersendiri dan sangat penting sekali. Oleh karena itu, perlu dijaga kesehatan organ reproduksi. Salah satunya dengan tidak melakukan pernikahan di usia di bawah umur agar terhindar dari berbagai macam gangguan pada organ reproduksi. Ya. Itu dari kelompok 4 ya. Silakan duduk. Jadi mengenai kesimpulan setelah kita melakukan diskusi dan setelah Ibu Guru jelaskan mengenai materi sistem reproduksi pada perempuan, kita dapat menyimpulkan, lihat di layar, perempuan memiliki organ reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Adapun organ reproduksi perempuan yaitu bisa seperti vagina, serviks, uterus atau yang disebut dengan rahim, endometrium, tuba fallopi, ovarium, infundibulum dan fimbre. Masing-masing memiliki peran tersendiri namun memiliki satu tujuan yaitu untuk melepaskan sel telur ya. Apabila salah satu organ reproduksi pada perempuan bermasalah, maka berpengaruh pada proses pelepasan sel telur. Dan agar terhindar dari berbagai gangguan pada sistem reproduksi, maka salah satu caranya adalah dengan menghindari pernikahan di bawah umur ya, atau pernikahan dini. Silahkan dari sini paparan Ibu Guru, ada ndak yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Baik, kalau memang sudah jelas, kita lanjut ke post test. Ya, silakan keluarkan HP-nya. Yang link yang tadi dijawab.
Sudah? Ada yang tuntas? Ada. Silakan yang tuntas angkat tangan. Angkat tangan ya. Banyak yang tuntas ya? Oke, Ibu Guru bisa lihat juga di sini. Yang belum ngirim silakan dikirim ya. Yang kelompok 5 sudah ngirim? Sudah? Ya, udah masuk ini. Ya, tuntas semua ya. Baik. Kita dulu. Ada beberapa yang tidak tuntas ini. Yang tidak tuntas 3 orang ya. Ya, bagi yang tidak tuntas, nanti Ibu Guru akan memberikan remedial. Ya. Yang tidak tuntas remedial, materi remedialnya adalah nanti yang tidak tuntas itu disuruh mencari mengenai proses terbentuknya sel telur. Ya. Yang 3 orang itu atas nama Nasila, Hairul, dan Fitrianti ya. Nah, yang tuntas itu silahkan kalian pelajari mengenai menstruasi dan fertilisasi ya, beserta semuanya merangkum dari apa yang kita pelajari ini mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Oke? Sebelum kita tutup, Ibu Guru mau lihat dulu bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar mengenai sistem reproduksi pada perempuan pada pagi hari ini. Kalau memang senang, silahkan angkat tangannya. Sarangio dulu. Sarangio. Semuanya senang ya? Jidan, bagaimana Jidan? Lang, semuanya. Sarangio apa begini ya? Sarangio, berarti kalian semuanya senang semua ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu ketua kelasnya, silakan dipimpin berdoa dulu. Dipimpin dalam hati ya berdoanya, dipersilahkan. Baik teman-temanku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini ya, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum kita akhiri dengan salam, tolong ya lembar jawabannya dikumpulkan, LKPD-nya. Baik, sudah semua? Sudah. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kita akhiri dengan Ibu Guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.